Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Pada hati manusia Allah memberikan potensi baik dan buruk. Jika potensi ini diasah menuju Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disebut manusia yang beruntung. Begitupun sebaliknya. Lantas apa itu qalbun salim? Di studio telah hadir Ustadz Rahmat Jafar atau lebih akrab disapa Abi Raja yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu cara memperbaiki hati. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam. Sehat Bi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Alhamdulillah Pondok Indah Asparaga, Kelurahan Tomula, Butawa Selatan, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Darul Jannah, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. BKB, tema kita pada hari ini yaitu cara memperbaiki hati. Sebelum masuk ke tema, seberapa pentingkah kedudukan hati dalam kehidupan Abi? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim yang hadir di studio TVRI, juga seluruh penonton setia Lentera Hati, dan tentunya host kita Umi Nita Konita. Hati ini adalah unsur terpenting dalam hidup kita, sebab hati itu menjadi sumber segala perbuatan kita dan sumber segala perkataan kita. Itu adalah hati. Sehingga apa yang terimplementasikan dalam perbuatan kita dan juga terucapkan dalam perkataan-perkataan kita, itu adalah gambaran isi hati. Ya, dalam sebuah hadis yang diterima dari seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu statusnya jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara yang jelas dengan yang tidak jelas ini, yang halal dan yang haram ini, ada sesuatu yang tidak jelas. Ya, ini disebut dengan syubhat. Ya, yang halal itu jelas, yang haram jelas. Antara keduanya ini namanya syubhat. Abu-abu begitu. Abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan banyak sekali yang tidak tahu perkara syubhat ini, sehingga banyak yang terjatuh dalam hal-hal yang syubhat. Ya, faman waqa syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari syubhat itu, sungguh dia telah menyelamatkan dirinya dan agamanya, ya, kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, dia sesungguhnya lebih jatuh kepada perkara yang haram. Artinya orang kalau sering melakukan perbuatan syubhat itu, dia akan semakin dekat dengan perbuatan yang haram. Ya, bahkan ada yang menyederhanakan, kapan seseorang melakukan perbuatan syubhat atau memakan makanan yang statusnya syubhat, maka saat itulah dia sedang melakukan perbuatan yang haram. Kemudian lanjutan dari hadis itu, ya, sampai pada potongan ala wa inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita, di dalam fisik badan kita ini ada satu gumpalan daging kecil, ya. Idza sholahat sholaha sairul jasad. Kalau gumpalan daging yang kecil itu baik, maka semua anggota tubuh kita ikut menjadi baik. Maksudnya perbuatan kita ikut baik, perkataan juga kita ikut menjadi baik.
wa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Dan jika gumpalan daging yang kecil itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ya, maksudnya adalah perbuatan kita dan ucapan-ucapan kita. Sehingga bohong kalau ada yang mengatakan cuma kata-kata saya saja yang tidak baik, tapi isi hati saya baik. Itu bohong. Betul. Karena kata-kata itu adalah cerminan dari isi hati. Nah, sekarang kelihatan atau ketahuan isi hati seseorang itu sangat mudah. Bukan dari perkataan saja, tapi dari status-status media sosialnya. Karena tulisan itu, al-kitabatu bimangzilatil al-lisan. Ya, tulisan itu adalah perwakilan dari lisan. Mungkin ada yang selama ini karena dengan perkembangan media sosial, dia jarang berucap. Dia jarang berinteraksi, jarang bersosialisasi, jarang berbicara dengan orang. Tapi statusnya hampir tiap menit. Statusnya hampir tiap menit. Ya. Lalu statusnya itu keras, sering menyerang orang, sombong, suka mengangkat diri, merendahkan orang dan sebagainya. Lalu kemudian ketika ketemu dengan dia kita bilang pelan-pelan, rem-rem, jangan gaspol. Ya, status kamu ini terlalu frontal atau kamu sombong dan sebagainya. Dia jawab apa? Cuma kita pe status yang begitu, kita pe hati sebenarnya baik. Enggak, tidak mungkin. Ya, jadi ibarat cerek atau teko, wadah yang berisi susu, yang akan keluar adalah susu, tidak mungkin kopi. Wadah yang berisi comberan alias latao, yang mau keluar kemari juga comberan alias latao, ya tidak mungkin susu. Jadi itu. Nah, jadi pentingnya atau kedudukan hati di dalam kehidupan kita itu sangat penting, ya. Sehingga pentingnya untuk menjaga, pentingnya kita menjaga hati ini. Ya, kesucian hati, kebersihan hati, ya. Nah, ayat yang dinukil oleh Umi tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu tidak ada lagi yang bermanfaat. Harta kita tidak bermanfaat yang selama ini membuat kita sombong. Ada masalah tinggal bayar si pengacara, bayar si jaksa, bayar si pengadilan, hakim dan sebagainya sehingga bebas. Ada harta. Ada keluarga, ada orang besar di institut ini dan lain sebagainya. Tapi kita mengaku itu semua. Di hari kiamat tidak ada sama sekali yang bisa membela kita. Harta kita, keluarga kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang salim itu artinya hati yang sehat. Lawan kata dari marid, ya. Sahih, salim, marid. Ya, hati yang sakit. Jadi ada dua jenis hati, ada yang hati yang salim, ada hati yang marid, yang sakit. Indikasinya, Abi. Ya, indikatornya Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi salim ini kata kata Abdurrahman As-Sa'di, seorang ulama tafsir, yang mengatakan hati yang selamat dari penyakit asyubuhat, wasyahawat, wan nifaq. Ya. Hati yang selamat dari tiga hal. Pertama asyubuhat, yang kedua adalah asyakku, wan nifaqu. Tiga itu. Ya, asyakku adalah keraguan. Orang yang benar tidak ada Allah, benar tidak ada surga, benar tidak ada neraka. Hatinya berpenyakit, ya, ragu, suka masuk Islam tapi masih belum yakin. Masuk agama ini tapi Tuhannya kok berbentuk dan sebagainya. Ini ada keraguan, hatinya berpenyakit. Kemudian syubhat. Yang syubhat itu ada yang kesyirikan, ya. Kemudian an-nifaq, ada kemunafikan. Nah, coba lihat dalam Al-Qur'an ketika Allah menghadirkan illa man atallaha biqalbin salim, Allah juga menggambarkan hati yang berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, hati siapa itu? Hati orang-orang yang terpenuhi dengan kekufuran dan kesyirikan. Jadi ini indikator pertama. Kapan hati kita ada iman, berarti kita sudah punya indikator hati yang selamat. Ya, ada keimanan, kepercayaan full kepada Allah, tidak tercampur dengan segala sesuatu kesyirikan. Ya, karena ada orang yang kemudian mengaku beriman kepada Allah tapi masih percaya dengan tuyul, ya. Suka jadi kaya, pergi ke kota jin, ya. Kota jin di mana itu, kemudian meyakini nanti pergi ke sana dapat uang banyak dan sebagainya. Tidak tercampur dengan kesyirikan, ya, menyembah jin, menyembah patung, berhala dan sebagainya. Kemudian an-nifaq, ya, ini indikator yang ketiga, selamat dari penyakit
hati yang bersifat munafik. Apa itu munafik? An-nifaq itu ada satu hal yang bersisi dua atau bermuka dua. Kalau bahasa kita bermuka dua. Dia mengatakan saya beriman, tapi hatinya mengingkari. Ini namanya nifaq i'tiqadi. Karena kemunafikan itu ada dua. Ya, yang selama ini kita fahami adalah kalau dia berbicara dia berbohong, kalau kalau berjanji dia berdusta. Lalu apa namanya? Kalau berhadapan langsung begini dia baik. Ya, tapi begitu di belakang dia jahat, dia apa namanya? Musuh kita dan sebagainya. Kalau orang Gorontalo bilang wantataluwa watia walanto. Mau bule mengama watia walanta. Nah, ini bahaya, ya. Nah, ini namanya munafik amali, bersifat perbuatan. Tapi kalau munafik i'tiqadi bisa saja dia baik dengan manusia, tapi dia jahat dengan Allah. Maksudnya apa? Dia di hadapan manusia mengatakan Allah adalah Tuhan saya, tapi sesungguhnya hatinya mendustakan itu. Ini adalah levelnya orang-orang kafir. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'ah. Sesungguhnya Allah mengumpulkan nanti di hari kiamat, mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di satu dasar lantai yang sama. Jadi tidak ada bedanya. Orang munafik itu lebih parah daripada orang kafir. Sebab orang kafir statusnya jelas. Ya. Di zaman Nabi SAW banyak sekali tokoh-tokoh munafik yang sering membuat kegaduhan dalam perencanaan, dalam pembuatan strategi perang dan sebagainya. Ya. Termasuk yang tersebut di dalam sejarah-sejarah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah tokoh munafik yang paling besar. Namanya terekam dalam sejarah. Iya. Ya, banyak membocorkan rahasia-rahasia Nabi dan para sahabat, terutama di perang Fathu Makkah. Ya, beliau sampai hampir dibunuh oleh sahabat-sahabat lain. Allah Ta'ala alam. Jadi pentingnya hati kita ini adalah menjadi sumber kebaikan dan keburukan. Kalau hati kita baik, maka yang akan terucap dan akan tercerminkan dalam perbuatan kita adalah yang baik-baik. Ya. Tapi kalau hati kita jahat, hati kita busuk, hati kita buruk, maka yang akan keluar juga adalah kata-kata yang busuk, yang buruk, ya, bahkan apa namanya perkataan-perkataan yang cenderung menyakitkan. Ya. Baik, Abi. Penyebab rusaknya hati itu apa sih, Bi? Baik. Penyebab rusaknya hati kita karena jauh daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu Allah hadirkan sebagai nasihat. Ya, sebagai nasihat, sebagai petunjuk, sebagai obat. Ya, bisa kita lihat di dalam surah Yunus surat ke-10 ayat ke-57. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, semua kita diseru. Kalau mau selamat hatinya, maka semua kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengambil petunjuk ini. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian nasihat. Mau'izah itu artinya nasihat. Dari mana? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Kita ini kadang-kadang begini. Kalau ada masalah dalam hidup atau dalam rumah tangga, kita mau minta nasihat dari tokoh yang kita anggap orang bijak. Baru kalau dia bicara, ya, kalau dia bicara, kita dengar sekali, taat sekali. Seakan-akan di atas kepala kita ada burung, tidak mau bergerak, menyimak baik-baik. Karena dia tokoh yang kita anggap bijak, nasihatnya bisa kita jadikan pedoman. Padahal dia manusia yang berpotensi bohong. Padahal dia manusia yang punya banyak dosa dan maksiat, gitu ya. Dia tidak maksum, dia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sama manusia saja kita begitu taat dan tunduk menyimak nasihat-nasihatnya, apalagi Allah yang menciptakan kita. Ini kan aneh bin ajaib, sama manusia kita tunduk, taat dan mendengar, tapi sama Allah kita membangkang. Padahal nasihat yang Allah turunkan itu yang paling jelas. Dan yang menyampaikan ini adalah orang-orang yang juga mengambil nasihat dari Al-Qur'an. Tapi seakan-akan kita lebih taat kepada dia daripada kita mau mempelajari Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi kenapa hati kita rusak? Karena memang jauh dari sumber wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari wahyu itu sendiri, dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, fungsi Al-Quran ini Allah katakan bukan sekedar nasihat saja, tapi wasyifaun lima fis sudur. Dia menjadi obat, penyembuh. Bukan lagi obat, karena obat belum tentu menyembuhkan. Tapi syifa itu adalah kesembuhan. Makanya kalau kita datang menjenguk orang sakit, doa kita apa?
As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman. Ya, berapa kali kita ulang kata syifa di situ. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Bukan cuma pengobatan. Semoga Allah mengobatimu, bukan. Semoga Allah menyembuhkanmu. Nah, Al-Quran itu bukan cuma sebagai obat hati, tapi penyembuh hati. Artinya kalau ada yang punya penyakit hati lalu kemudian dia kembali kepada Al-Quran, pasti sembuh. Allah yang menjanjikan. Dan janji Allah itu pasti. Janji Nabi pasti. Beda dengan janji pilkada. Kalau janji pilkada untung-untungan dari 5 janji kampanye ada 2 yang terpenuh. Ada yang sampai selesai periode 5-5-nya tidak terpenuh. Tapi kalau janji Allah dan janji Nabi pasti. Nah itu. Jadi mau'izah sebagai nasihat, syifa sebagai kesembuhan. Ini sebagai gambaran saja. Syifa itu jamaah sekalian adalah kesembuhan pada penyakit yang mustahil untuk terobati. Ada orang yang sudah divonis secara medis tidak mungkin sembuh. Tapi tiba-tiba dia sembuh, maka itu disebut dengan syifa. Ya. Kayaknya bagus kasih nama anak Syifa atau cucu. Ya. Siapa tahu dia jadi penyembuh penyakit yang ada dalam keluarga. Masya Allah. Baik, kita harus break sejenak. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik ibu-ibu, kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan ibu. Duduk saja boleh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Taklim Alhamdulillah Kelurahan Tumul Betawi Selatan, Kecamatan Lungingi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Ustadz hati yang kecil tadi kita membersihkan sehingga kita mendapatkan tobat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita aman, tentram dan damai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membersihkan hati, Abi. Iya, cara membersihkan hati. Tentunya kalau tadi saya menjelaskan bahwa salah satu daripada sesuatu yang merusak hati kita adalah jauh daripada Allah dan wahyu yang diturunkan, maka cara menyembuhkannya adalah kembali kepada Allah dan kembali juga kepada mendekati wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran. Jadi kalau Allah kita jadikan sebagai penolong, kemudian Al-Quran kita jadikan sebagai sumber kehidupan, maka hati kita akan terarah, hati kita akan menjadi bersih. Pertama, salah satu yang bisa membersihkan hati kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada doa khusus atau zikir khusus? Iya. Jadi ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ya. Walladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang. Tenang artinya namanya tenang tidak berpenyakit. Ya, beda dengan orang, mohon maaf. Kalau coba kita ambil contoh saja badan kita, orang yang fisiknya berpenyakit. Misalnya asam urat. Ya, atau jantung. Atau penyakit apa saja, dia tidak tenang. Ya, dia berdiri susah, jalannya sempoyongan dan sebagainya. Begitu juga dengan hati. Kalau orang yang fisiknya sehat, dia tenang. Kalau orang yang hatinya sehat, dia akan tenang.
Sehingga walladzina amanu, berarti pertama harus percaya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian setelah itu Allah sebutkan, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya, jadi zikir. Nah, zikir ini bisa dengan memperbanyak Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sebab salah satu dari nama Al-Qur'an adalah Az-Zikru. Al-Qur'an itu namanya banyak. Al-Qur'an, ada Al-Furqan, ada Az-Zikru, ya. Jadi Az-Zikru. Ala bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Ya, kalau tidak sempat baca Al-Qur'an, maka zikirnya dengan apa? Ya, kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Jadi ibu-ibu perbanyak la ilaha illallah di dalam rumah. Jangan rumah kita itu terucap la ilaha illallah nanti ada orang mati. Ya. Suka bazikir tapi takut Ustaz kalau la ilaha illallah so ada orang mati pol dalam rumah ini. Jangan sampai nanti ada orang mati terucap la ilaha illallah. Hemongaato la ilaha illallah, mau tubuh la ilaha illallah, bercuci baju la ilaha illallah, datang suami bawa baju kotor satu ember la ilaha illallah, sampai ilo data dia. Oh, jangan boleh la ilaha illallah, betul betul pada pitol ya. Jadi itu tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah, tahmid atau takbir Allahu akbar, itu semua bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Ya. Jadi apalagi hal yang bisa menyembuhkan hati kita adalah dengan memperbanyak zikir. Iya. Yang kedua adalah menghadirkan sifat-sifat yang baik dalam hati kita, seperti husnuzon kepada orang, ya, menghilangkan penyakit-penyakit seperti iri, seperti dengki, seperti hasad, seperti sombong, takabur. Itu semua harus dihilangkan dengan cara apa? Mengambil nasihat dari Al-Qur'an. Ya, mengambil nasihat dari Al-Qur'an. Oh, tidak boleh sombong. Nasihatnya dari mana? Dari kisah Qarun. Orang sombong ternyata Allah benci. Ya. Ketika Qarun, Allah abadikan ceritanya dalam Al-Qur'an, saat dia sudah mulai kaya, dia memandang remeh orang-orang yang di bawah ekonomi dia. Ya, lalu dinasihati, la tafra innallaha la yuhibbul farihin. Bos, jangan sombong. Bikin celaka ini sombong. Apa dia bilang? Ya, tidak usah sok suci, tidak usah sok alim. Saya ini sombong, pantas sombong karena saya orang kaya. Nah, itu. Kemudian dinasihati lagi, kamu kaya karena Allah yang kasih kekayaan. Dia bantah, dia bilang innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena saya pintar. Wa ubati kaya karena wa mutota. Ada kan orang begitu? Dia menganggap kaya karena dia sarjana apa? Dia menganggap kaya karena dia magister apa, doktor dan lain sebagainya. Ini secara tidak langsung mengikuti jejaknya Qarun. Ketika dia mengatakan aku kaya karena aku pintar, Allah marah. Allah tenggelamkan dia dan seluruh harta-hartanya ke dalam perut bumi, kan tidak ada yang tersisa. Saking banyaknya harta Qarun yang masuk ke dalam tanah, sampai-sampai kalau ada orang tomulobutao yang menggali tanah di belakang rumah, lalu dia menemukan harta benda yang berharga, pasti dia mengatakan saya menemukan harta karun. Padahal di potantu harta le karuna. Mungkin harta pasisa atau likalimbo. Kenapa? Karena Qarun itu hartanya ditenggelamkan di Mesir, jauh sekali dari Huamobot atau Tomolobuta. Ya, jadi itulah nasihat kita ambil dari Al-Qur'an. Selanjutnya Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu, sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam keseharian hidup saya, Ustaz, memang saya aktif bahwa saya ketika melihat sesuatu langsung saya utarakan bahwa ini saya tidak suka. Walaupun itu sepahit apapun saya harus katakan, dan itu menjadi kepribadian saya. Tapi ketika saya dikatakan sombong atau apa, itu saya marah karena memang saya tahu saya bukan orang sombong. Tapi kalau dikatakan pemarah atau penegur, saya mau. Bagaimana ketika saya menegur orang itu marah kepada saya dan dia tidak memaafkan saya, walaupun saya sudah minta maaf. Atau sebaliknya, ketika saya tersakiti oleh seseorang dan sulit saya maafkan. Bagaimana tentang amal baik saya yang selama ini saya? Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait nasihat menasihati, iya, dan lain sebagainya. Begini,
memang ada satu prinsip dalam pepatah Arab itu dikatakan qulil haqqa walau kana murran. Ya, sampaikan yang benar meskipun pahit ya. Pahit bagi dia, pahit juga bagi kita. Ada yang pahit bagi dia, manis buat kita. Gitu ya. Nah, cuma ini prinsip juga ada etikanya. Ini prinsip juga harus ada aturannya. Bagaimana etika dan adab menasihati orang yang kita lihat ada kesalahan. Tentunya tidak serta-merta kita nasihati kemudian tidak memperhatikan kondisi dan keadaan. Ya, dilihat ini kalau perkara akhlak maka disampaikan secara langsung, empat mata dan tidak di depan orang. Kecuali kalau yang memang berkaitan dengan publik. Misalnya dia melakukan satu pelanggaran yang sifatnya publik, apalagi di media sosial, maka boleh menasihatinya lewat media sosial. Tapi kalau ada yang bersifat privasi, pribadi ya, maka nasihatinya juga privat dan pribadi. Tidak boleh menasihati orang di depan orang yang sekiranya jika dinasihati di depan orang itu menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya. Kita timbang-timbang mudarat saya menasihati dia di depan orang ini mudaratnya besar atau kecil. Ya. Sekiranya ini dia tidak terima dan akan membuat kerenggangan dalam hubungan dan persahabatan, maka sebaiknya ditunda, nanti sampaikan baik-baik empat mata saja. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan nasihat itu harus berdua. Saya kalau salah dinasihati di depan orang, saya akan tantang. Ini kata Imam Syafi'i. Saya walaupun salah, kalau dinasihati di depan orang akan saya tantang. Karena nasihat di depan orang bukan nasihat, melainkan penghinaan. Jadi dilihat ibu kondisinya. Kalau dia melakukan kesalahan dan masih bisa nasihat empat mata. Terkait maafkan Bi tadi. Kemudian memaafkan. Jika orang menyakiti kita, kemudian dia sudah minta maaf, hendaklah kita maafkan. Karena salah satu indikator dari keimanan seseorang itu adalah, atau ketakwaan seseorang adalah wal afina anin nas. Dia mampu dan mudah memaafkan orang. Dan sebenarnya orang-orang yang dirindukan oleh surga itu yang mudah memaafkan, yang disebutkan dalam surah Ali Imran, adalah yang memberi maaf tanpa dimintai maaf. Karena kalau memberi maaf setelah dimintai maaf itu sesuatu yang wajar, bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi memberi maaf tanpa dimintai maaf tidak semua orang bisa melakukannya. Ya. Jadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Surga yang Allah janjikan bagi orang bertakwa itu diantaranya mudah memaafkan walaupun tidak dimintai maaf. Ada juga orang yang mau memaafkan ya dan bisa melupakan. Ini lebih hebat lagi. Fa'fu wasfahu. Dalam Al-Qur'an Allah ulang-ulang gitu. Fa'fu wasfahu. Maafkan, lupakan. Sebab ada orang yang mampu memaafkan tapi tidak mau melupakan. Ya, kita kasih maaf, kita tidak mau lupa. Sampai kapanpun jadi masalah, itu lagi yang dia ungkit-ungkit. Ya, itu saja. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmin Doda dari Majelis Taklim. Alhamdulillah. Baik, saya langsung saja Ustadz. Terkait dengan materi yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa bisa tercermin di dalam kehidupan sehari-hari bagaimana melihat hati seseorang. Kalau di dalam hatinya baik, maka semua itu yang keluar adalah baik. Kalau hatinya buruk, maka yang keluar itu adalah buruk. Nah begini Ustadz, ini memang terjadi. Nah bagaimana cara mengatasi seseorang yang sangat keras sekali hatinya? Tadi memang sudah disampaikan Ustadz bahwa caranya itu boleh kita empat mata begitu caranya mengatasi itu, ataupun menasihati ataupun mengingatkan. Tapi ini memang keras hati, tapi padahal Ustadz setiap yang keluar itu baik perkataannya. Tapi ketika sekali-sekali itu bisa sempat langsung tidak bagus begitu kata-katanya, sampai bisa menyinggung. Nah, baru sudah diingatkan. Begitu dinasihati dia tidak mau menerima. Iya, tidak mau menerima. Memang keras sekali Ustadz. Nah, olehnya itu sampai saya itu sudah habis cara mengatasi orang yang seperti itu Ustadz. Ya, jadi itu mungkin siapa tahu saya bisa
dijelaskan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu sudah bertatap muka 4 mata, tapi tetap keras hatinya. Jadi mungkin itu dari saya, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung saja, Bi. Baik, ini ada indikasi penyakit sombong. Ya, penyakit sombong. Dia hanya menasihati orang tapi tidak mau dinasihati, tidak mau menerima nasihat dari orang. Dan dia menganggap semua yang keluar dari dia adalah yang benar semua. Tidak ada yang salah, sehingga ketika keliru dikritik dan diluruskan, dia tidak mau terima, ya. Dan orang seperti ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Dinasihati berdua dia kabur, dia maunya ya begitu. Dan saya punya pengalaman juga seperti itu, ya. Ada orang yang selalu menasihati orang lain, kemudian dia keliru membacakan dalam ceramahnya, dia keliru menukil hadis dan ayat. Ya, jelas-jelas keliru, dinasihati dia tidak mau terima. Dia bilang ada hadis dengan redaksi yang dia ucapkan itu. Padahal sudah dicek dalam semua kitab-kitab hadis, tidak ada. Dan dia bilang tetap ada. Dan saya minta secara japri, saya minta hadirkan kitab mana yang ada kata yang dia ucapkan itu. Sampai sekarang dia tidak jawab. Ya, dia blokir saya. Kemudian tapi dia serang di media sosial. Nah, ini yang susah. Sehingga orang seperti ini tinggal serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan gitu ya. Ya, doakan dengan yang baik-baik. Masya Allah. Didoakan Bu ya. Insya Allah. Selanjutnya Ibu, silakan. Langsung saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Abi izin bertanya. Tadi disampaikan bahwa hati adalah segumpal darah yang kecil. Rusak hati rusaklah semuanya. Nah, bagaimana caranya kita sudah berusaha menata hati kita dengan sikap tindakan orang-orang di sekitar kita, ya. Semua yang disampaikan kepada kita yang tidak ada dalam menurut saya tidak ada dalam diri saya hal-hal seperti itu, tetapi selalu disampaikan ataupun difitnah tentang hal seperti itu. Memang katanya tidak ada batas kesabaran. Tapi sebagai manusia, jika setiap saat selalu disampaikan hal-hal yang tidak kita lakukan, maka bagaimana caranya kita supaya mau didiamkan semakin bertambah apa yang mereka tuduhkan kepada kami. Nah, hati ini namanya hati tetap akan merasa ada juga ngedumel gitu, tidak enak. Jadi mohon bagaimana mengatasi orang yang seperti itu. Dijauhi silaturahmi tidak bagus, didekati malah semakin membludak. Baik. Jadi barangkali seperti itu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab singkat Abi. Baik, kita sudah berusaha menunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang dituduhkan, tapi tetap saja diserang. Ya, berarti orang ini memang tidak mau cari tahu tentang kita. Dia hanya ingin merendahkan kita. Dan selebihnya serahkan lagi urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu di sisi lain sangat beruntung sebab tertransfer pahala dari dia setiap hari. Ya, mendapatkan pahala satu dari kesabaran, sabar walaupun ingin meronta-ronta, ya, jiwa sabarku meronta-ronta tapi tahan. Kemudian yang kedua, dari apa yang dia tuduhkan. Di hari kiamat ibu orang paling beruntung. Karena dia akan menjadi orang paling bangkrut sebab pahala sholatnya, pahala sedekahnya, pahala kebaikannya akan ditransfer kepada yang dia fitnah. Sampai selesai misalnya habis pahalanya, belum selesai urusan dengan ibu. Maka Allah bilang transfer dosa ibu ini kepada orang yang memfitnah itu. Jadilah dia orang paling muflis. Dalam bahasa hadis itu al-muflis, orang yang paling bangkrut, kolaps di hari kiamat. Taib. Oh, berarti jangan marah ya, tetap bersabar. Ya, gitu. bersabar saja. Tunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang dia tuduhkan. Dan jaga jarak saja. Menjaga jarak bukan berarti memutus silaturahim. Baik. Ya. Insyaallah bermanfaat Ibu. Baik, Abi, ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube. Pertanyaan dari kita break sejenak dulu, Abi. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah.
lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah damai di hati. Baik Abi, menyambung pertanyaan dari Bapak Ilham Arman. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan orang yang gampang dihasut hatinya dan ikut terhasut? Apakah ada obatnya Ustadz? Ya, ada obatnya. Obatnya lagi-lagi kembali kepada Al-Quran. Nasihat Al-Quran apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang kepada kalian seseorang yang membawa berita atau kabar, jangan langsung percaya. Fatabayyanu, harus klarifikasi dulu. Nah, supaya kita tidak terhasut. Dapat dengar cerita langsung, oh begitu dia. Ternyata jangan. Ya. Harus Anda berhusnuzon dulu kepada orang, apalagi yang selama ini Anda kenal baik. Tiba-tiba datang satu orang yang tidak jelas lalu memberitakan tentang orang tersebut, langsung percaya, jangan. Klarifikasi dulu, ya, cari tahu. Oh ternyata benar, ya barulah silakan Anda bersikap. Ya. Jadi jangan langsung terhasut. Insyaallah bermanfaat, Bapak. Caranya berarti, mohon maaf, caranya berarti tetap hadirkan husnuzon. Tetap hadirkan husnuzon. Baik, berprasangka baik. Insyaallah bermanfaat Bapak Ilham Arman. Selanjutnya pertanyaan dari Sanso. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi teman atau pimpinan yang kalau ada maunya jadi baik, tapi kalau sudah terpenuhi malah bikin tersinggung terus Ustadz? Ya udah dinasehati aja langsung. Bapak ini kalau ada maunya baik-baik sama saya. Selesai, Bapak jahat lagi sama saya. Enggak apa-apa, nasihati saja begitu. Tapi sekali lagi begini ya, segala sesuatu yang buruk menimpa kita itu kalau kita sabari berpahala. Ya, karena itu termasuk ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap kesabaran kita. Kita tahu dia orangnya seperti itu, tapi tetap kita hadapi dengan tenang. Ya, kita tahu tetangga ini jahat, tapi tetap kita hadapi dengan tenang, dengan baik. Walaupun dia jahat, kita perlakukan dengan baik. Ya, itu ujian. Baik, insya Allah bermanfaat Sanso. Selanjutnya kembali ke ibu-ibu yang ada di studio. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung saja Pak Ustadz. Bagaimana atau mungkin ada kiat-kiat untuk mengembalikan hati ketika kita dijolimi dan sudah berusaha untuk menata hati agar tidak ada sifat dendam dalam hati kita. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara berdamai dengan hati, Abi. Iya, mengobati hati yang berpotensi dendam. Iya. Lagi-lagi kembali pada nasihat. Nasihat Al-Quran seperti apa? Nasihat Nabi SAW seperti apa? Ya. Jadi kalau kita mau balas, memang sebenarnya kezaliman bisa saja dibalas dengan kezaliman. Ya. Jadi itu diperkenankan. Ya, fa'tadu kurang lebih maka balaslah sebagaimana mereka memperlakukan kalian. Ya, itu bahasa umumnya gitu. Tapi bersabar lebih baik. Ya, bersabar lebih baik. Tidak usah mengingkari satu kezaliman dengan kezaliman yang sama. Tidak boleh mengingkari satu perbuatan, ya perbuatan zalim dengan cara yang zalim. Ya. Jadi disabari saja dan harus yakin bahwa apa yang Anda dapatkan selama ini itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda kebaikan, untuk dia adalah kejahatan, untuk dia adalah keburukan. Sebab dia akan menjadi orang yang tadi muflis, orang paling bangkrut. Baik, insyaallah bermanfaat Ibu ya. Selanjutnya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ta'lim Darul Jannah. Begini Pak Ustadz, biasanya atau kenyataannya sekarang ini banyak yang tidak menyadari bahwa diri sendiri ini punya penyakit hati yang selalu dia katakan kita ini ikhlas, kita ini baik dan pintar menilai. Kira-kira Pak Ustadz, saya hanya ingin tahu bagaimana kita menilai orang begitu pintar, bagaimana kita menilai diri sendiri. Artinya hati kita itu seperti apa sehingga kita mengetahui bahwa kita juga punya penyakit seperti itu. Nah,
saya banyak mendengar para ulama mengatakan bahwa orang, entah benar atau tidak, tapi mungkin dalam hadis juga, orang yang punya penyakit hati, dia tidak rela melihat orang lain lebih, bukan lebih dari kayanya, bukan lebih dari apa saja yang kecil, dia tidak rela, sehingga dia berusaha, pokoknya gelisah. Berarti diri sendiri itu punya penyakit hati. Nah, entah benar atau tidak, ini mohon penjelasan dari Pak Ustadz supaya kami itu bisa menilai bahwa kalau ada perasaan seperti itu berarti kita punya penyakit hati. Terima kasih. Baik Abi, cara mendeteksi penyakit hati dalam diri Abi. Baik, apa yang diucapkan tadi itu benar. Ya, orang yang salah satu indikasi penyakit hati itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi, merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Jadi tidak ada orang yang bisa melebihi dia, baik dari jabatannya, kekayaannya, status sosialnya, ya dan sebagainya, perkataannya, ucapannya, tidak ada yang boleh. Jadi yang harus yang lebih tinggi. Kemudian merendahkan orang lain, ya, wa ghamtun nas, batarul haqq, menolak kebenaran. Sama dengan yang tadi saya sampaikan. Nah, ya, itu adalah indikator daripada hati yang berpenyakit. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh para ulama itu benar. Ya. Berarti cara mendeteksinya bagaimana, Abi? Kita lihat dari perkataan dan perbuatan dia. Memang orang diri ini kita, kalau untuk diri kita kan sendiri yang merasakan. Bagaimana tidak perlu mendeteksi, kita sendiri yang merasakan. Ya. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya? Sebelah kanan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Ini di dalam keseharian kita ya. Bagaimana mungkin masih ada sangkut pautnya yang pertanyaan-pertanyaan yang tadi mengingatkan, tapi kalau menasihati mungkin sudah agak jauh, tapi mengingatkan ketika ada teman yang saya tidak tahu apa itu sombong atau angkuh, tapi merasa menurut pandangan saya beliau ini tiba-tiba marah tanpa ada sebab, tanpa ada apa-apa. Kita teman-teman ini dihindari tanpa ada kata, tanpa ada ucapan apa-apa, dan kita tidak tahu salah kita apa, dan kita jadi merasa Pak Ustadz bahwa kita ini dipandang rendah, kita yang harus memulai, dan itu bukan hanya sekali dua kali, itu sudah menjadi berulang. Baik ya, insya Allah. Kalau bukan kami yang memulai, ya. Itu bagaimana harus memperingati orang seperti itu. Sementara kalau diperingati, dia akan marah. Walau sedangkan tidak ada apa-apa, marah. Baik. Apalagi kalau diingatkan. Sudah karena, bisa ditangkap Ibu pertanyaannya. Iya, itu saja Pak. Terima kasih. Baik. Ya, ada saatnya memang kita bersikap sombong juga sama orang yang sombong. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan at-takabbur 'alal mutakabbiri shadaqah. Bersombong di depan orang sombong itu sedekah. Dan model seperti itu tidak bisa dilemah lembutin. Harus juga ditegasin. Supaya kapok gitu Bu ya. Supaya kapok. Supaya kapok. Ya. Jadi gini, perlu sampaikan bahwa salah satu indikator orang sombong itu adalah selalu menganggap dirinya tinggi dan mengungkit apa yang dia punya. Contoh misalnya, saya ini ikhlas. Sebenarnya saat dia mengatakan saya itu ikhlas, dia itu tidak ikhlas. Orang ikhlas tidak mengatakan dia ikhlas. Iya kan? Coba lihat surah Al-Ikhlas. Tidak ada satu kata pun Al-Ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Iya kan? Ada satu nasihat dari Ibnu Athaillah, ya Al-Sekandari, dia bilang, "Man atsbata li nafsihi tawadhu'an fahuwal mutakabbiru haqqan." Siapa yang mengatakan saya orang paling tawadhu, maka dia orang paling sombong yang sebenarnya. Ada siapa yang mengatakan dirinya alim, maka dia orang paling jahil yang sesungguhnya. Begitu. Jadi sikap kita harus tegas juga sama dia. Bersombong di depan orang sombong adalah sedekah. Ya, nggak usah dipedulikan orang seperti itu. Baik. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya silakan Bu.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Elvira, Pak Ustadz dari Majelis Ta'lim Darul Jannah. Yang ingin saya tanyakan tentang hidayah. Allah memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, tetapi Allah juga tidak memberi hidayah kepada orang yang Dia tidak kehendaki sampai orang itu meninggal. Yang ingin saya tanyakan, apa penyebab Allah tidak memberi hidayah? Kalau orang hidayah itu dia berubah menjadi aneh. Tetapi Allah itu kan Maha Pengampun, Pak Ustadz. Kenapa Allah itu sampai tidak mau memberi hidayah kepada orang itu sampai akhir hayatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terkait hidayah, Bi. Iya. Kenapa ada orang yang Allah tidak beri hidayah? Ya karena dia tidak mau mencari hidayah. Allah tidak mau kasih hidayah karena dia tidak meminta hidayah. Hidayah itu cahaya Allah yang harus dicari. Salah satu penghalang hidayah masuk adalah hati yang kotor. Ibarat kaca. Kaca kalau penuh debu, debunya tebal, cahaya tidak masuk. Cahaya tidak masuk. Cahaya hidayah Allah itu cahaya, sehingga dia tidak bisa menembus hati kita ketika hati kita dipenuhi dengan penyakit. Jadi kalau orang berusaha, ya, man jahada fina lanahdiyannahum subulana, itu janji Allah. Siapa yang mencari hidayah, kami pasti kasih hidayah. Tapi tidak mau mencari hidayah, gimana Allah mau kasih? Gimana orang mau berubah dari kebiasaan dia, ya, motoloi luma motolohu dan seterusnya. Mau hidup bohito, ya, dinasihati tidak mau juga, tidak mau mencari hidayah, makanya sampai mati dalam keadaan mabuk. Itu. Jadi apa penyebab Allah tidak kasih hidayah? Bukan Allah yang tidak mau kasih hidayah, dia yang tidak mau mencari. Allahu taala alam bisawab. Masya Allah. Masih ada yang ingin bertanya, Bu? Silakan. Ibu. Terima kasih. Nama saya Saurin Ululi dari Majelis Ta'lim Darul Jannah. Saya hanya ingin bertanya, Pak, bagaimana seperti apa yang disampaikan penanya tadi menghadapi orang yang keras, dan begitu katanya dia tetap bertahan pada pendapatnya. Katanya kalau ada apa tetap dia yang akan menanggung apapun yang katanya itu, tetap itu benar buat dia. Menghadapi orang seperti itu kira-kira kiat-kiatnya seperti apa? Sebab ada kata jagalah hati, jangan kau nodai. Seperti itu kata yang pepatah yang ada. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini, sebenarnya sama dengan yang tadi semua ini, ya. Jadi bagaimana menghadapi orang yang keras seperti itu? Ya sudah, nasihati saja. Terlepas dari dia menerima nasihat atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ingatkan, ya, fa innama anta, gimana itu ayatnya? Fa'angzir innama anta. Iya, fa'angzir innama anta mungzir, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Tapi itu bukan redaksi ayatnya. Ingatkanlah, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi kalau dia imannya baik, maka peringatan itu bermanfaat untuk dia. Kalau imannya tidak baik, maka peringatan itu tidak akan bermanfaat. Allah taala alam bisawab. Masya Allah. Baik, Abi, kita sekarang sudah berada di penghujung acara, langsung ditutup dengan doa, Abi. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan fisik kita, keselamatan jasad, keselamatan ruh kita, hati kita, ya, agar selamat dari penyakit-penyakit hati yang kemudian akan berdampak pada keburukan dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma iftah lana abwaab ar-rizqi wal khairi wan ni'ma wasiha wal afiyah wal quwwati was salama wal barakah wal maghfirah wal jannah ya rabbal alamin. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, Abi. Iya, sama-sama.
Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Alhamdulillah, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Darul Jannah, insya Allah sehat selalu ya Bu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.